Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV berkunjung ke kediaman Gus Makmun, Gus Muhammad Makmun Mahfud. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Peloso, Al-Falah Peloso, khususnya di Pondok Tabasan. Ya. Kita akan berbincang dengan beliau tentang berbagai hal di dalam dunia keislaman yang berkembang dewasa ini. Sebelumnya saya copot dulu, ini sudah jaga jarak dan semoga kita semua tetap bisa jaga kesehatan. Gus, ini kita ngobrol tentang dunia keislaman, Gus, yang berkembang dewasa ini, khususnya terkait dengan munculnya radikalisme. Mungkin di masa lalu juga sering muncul hal-hal seperti radikalisme di dalam agama itu, tapi bagaimana sih Gus Makmun melihatnya itu seperti apa? Kami pikir memang radikalisme sejak dulu memang ada, gitu. Tapi bagaimana orang itu bisa belajar tentang Islam itu dengan benar, dari sumber yang benar, sehingga pemahamannya benar-benar bisa membawa masyarakat untuk memeluk agama Islam dengan baik, sehingga nanti malah membuat semua itu terkesan baik dengan Islam gitu. Artinya radikalisme memang ada ya, tidak bisa dipungkiri itu. Tidak bisa dipungkiri, memang ada yang memang punya pemahaman bahwa siapapun yang tidak mau ikut maka kemudian terus diberikan sikap yang keras begitu. Takfiri, ada yang bilang seperti itu. Ya, seperti itu. Itu kalau dalam penilaian Gus Makmun, dalam artian Nahdlatul Ulama secara kelembagaan atau pandangan pribadi Gus Makmun tentang radikalisme itu seperti apa, Gus? Ya, bolehkah atau harusnya dilarangkah atau seperti apa? Saya pikir dalam Islam itu kan mengajak orang untuk secara umum menuju surganya Allah Ta'ala. Ya. Dan bagaimana bisa membuat semua orang umatnya Rasulullah ini ikut gitu. Jadi kalau kami pikir kalau kita ini mengkafirkan orang lain, menghukumi salah orang lain, ini namanya tidak ajak-ajak, masih namanya tidak ajak-ajak ke surga. Ini malah terkadang menjustifikasi orang bahwa orang ini tidak bisa masuk ke sudah surga. Dipastikan 100% salah. Lah, seperti itu. Lah, padahal kita ini kan harusnya malah mengajak orang untuk bisa masuk ke kita, diajak bersama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya tadi di awal saya matur bahwa memang kita ini harus belajar dari sumber yang benar. Ya. Tapi itu apakah menurut jenengan ini? Apakah itu berjalan natural atau sistematis begitu, ada arah untuk misalnya membesarkan radikalisme di Indonesia, atau itu natural aja, memang ada sebagian yang seperti itu, ada sebagian yang moderat begitu? Bagaimana? Ya, kita kan nggak bisa tahu secara pasti apakah ini ada yang meng-setting atau tidak. Jadi kadang kalau dilihat membesar dengan cepat kemudian hilang juga dengan agak cepat begitu, saya pikir pasti ada grand design untuk ini timbul supaya begini, supaya begitu. Artinya gitu. Ada kayak pesanan. Iya, kayaknya begitu. Tapi ini kan hanya melihat akibat, kita menilai sebab, melihat dari akibatnya. Hanya melihat cepatnya pembesaran ini. Tapi kalau secara pasti kita kan nggak bisa tahu. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh umat, Gus? Dalam artian itu kan pasti ada yang terpapar kemudian. Ya, betul. Ya, seperti itu. Apa yang bagaimana gitu awam begitu bersikap kepada paham-paham yang demikian itu? Maka itu, Mas, seperti saya yang heran itu kadang memang mereka ini kan memoles agama ini dengan bahwa agama itu harus begini, kalau nggak begini maka kurang ini kadar keagamaannya. Nah, biasanya malah yang terpapar sepertinya orang yang awalnya itu
masih kurang keagamaannya, kemudian punya semangat tinggi untuk beragama, tiba-tiba ingin langsung menjadi apa syahid lah atau apalah, sehingga langsung kalau insya Allah kalau pelan-pelan agama itu bukan dari sisi istilah saya biasanya kalau ngomong sama teman-teman muda itu, agama itu gak marem-mareman, bukan karena marem. Kalau marem itu kan repot, tapi harus benar-benar ilmiah, berdasarkan ilmu. Amal itu harus berdasarkan ilmu, ilmu juga harus diamalkan, bukan lek wis ngene marem gitu loh. Kan kadang seperti itu awalnya itu. Artinya dengan ilmu itu seperti mencari logikanya begitu. Betul, seperti betul, itu ya. betul. Tapi apa yang harus dilakukan Gus untuk masyarakat awam itu? Apakah diam, artinya bersikap ya sudahlah itu ada begitu, atau diingatkan, atau seperti apa Gus kepada mereka yang memiliki paham seperti itu? Realita di lapangan. Ya. Di lapangan ini ya. Kalau kita bisa berteori bahwa itu bisa kita rangkul, kita realita di lapangan biasanya kalau sudah terpapar itu sulit. Sulit ya. Sulit. Artinya masyarakat atau kita ini bisanya ya bagaimana kita tetap bersikap baik sebagai sesama manusia, sesama umat ormas Islam misalkan NU ini ya, sebagai sesama adai ilallah ya, kita mencari jalan yang benar-benar sesuai dengan yang di atas. Bagi masyarakat saya minta untuk benar-benar mencari tentang pemahaman Islam itu dari orang-orang yang bisa dilihat setiap harinya. Artinya tidak dari YouTube, sehingga kita nggak tahu sebenarnya ini orangnya gimana yang jadi guru kita ini. Artinya ustadz-ustadz kampung gitu. Ustadz yang ada di sekitarnya saja bisa kita nilai. Cuma kita masyarakat kadang kan dia tadi marem kalau gurunya itu orang jauh gitu lah, padahal ini malah kualitasnya kita nggak tahu. Ya. Artinya yang sudah jelas begitu keilmuannya. Betul. Apalagi kita ini terkenal di Indonesia, Kediri adalah gudangnya ilmu ngaji. Itu. Dan Kediri terkenal juga dengan toleransinya. Betul. Banyak sekali paham, Kalau di Kediri saya pikir harusnya banyak orang itu bisa belajar lah. Ya, karena saya pikir Kediri dari dulu itu pondoknya banyak. Kedalaman pemahaman Islaminya kan luar biasa, tetapi toleransinya juga luar biasa. Ini bisa kita pelajari lah. Artinya kita juga harus tetap bersikap baik lah kepada mereka pun. Betul. Walaupun mungkin dari segi pemahaman berbeda. Dengan siapa? Dengan orang yang radikal begitu. Kita kan misalnya pemandangannya berbeda, tapi harus bersikap baik seperti itu. Tapi kita harus menunjukkan bahwa mereka itu salah. Ada sebuah sikap yang bahwa kamu itu salah kalau begitu. Tetapi biasanya kalau orang-orang ini kan yang berbahaya itu kan fahamnya ya. Kadang orang-orang ini saya anggap yang di bawah ini hanya korban, bahasa kasarnya cuci otak kan. Hanya korban cuci otak. Lah ini harus kita rangkul. Dari arti kita beri tadi sama terus sulit untuk diajak yang terpapar itu. Kalau hanya kita adu argumen biasanya mereka sulit. Tapi pelan-pelan dalam jangka waktu yang lama itu kita ajak, kita contoh nih bahwa kita ini juga benar-benar melaksanakan ajaran yang baik. Kalau dari segi penyebab Gus, selain pemahaman yang kurang tentang agama, radikal itu biasanya muncul gara-gara apa menurut jenengan selama ini yang terjadi? Kalau di Kediri kan kita alhamdulillah belum pernah ada, Pak. Jadi kalau saya itu ditanya tentang penyebab aslinya ya kita kan nggak tahu gitu lah. Artinya di Kediri aman-aman. Di Kediri alhamdulillah itu saya kok belum pernah menemui teman-teman yang seperti itu. Jadi alhamdulillah di Kediri. Ya mungkin kalau menurut saya memang yaitu faktor utama adalah pemahaman yang kurang, kemudian semangat beragama yang tinggi. Jadi gampangnya tuh pengennya banyak. Mohon maaf, kita ini manusia itu kan senengannya yang instan. Apalagi orang sekarang. Lah pengen gak pada usah kangelan langsung surganya tingkat paling tinggi gitu. Jadi ini yang kadang-kadang jadi kesusu ini ini berjalannya ke susu. Iya, ke susu dan pengen tingkat yang paling atas. Enggak tahap demi tahap. Tahap demi tahap. Ya itu tadi. Kira-kira pesan Gus untuk masyarakat ini
dalam istilahnya apa, membentengi diri dari paham-paham radikal, selain kemudian harus berguru kepada ustadz yang jelas begitu, itu apa Gus? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Mungkin memperbanyak tentang pengetahuan seperti yang itu jelas. Kemudian juga bagaimana bisa bergaul dengan siapapun dengan baik. Ini yang paling penting. Jadi kita ini harus betul-betul bisa bersinggungan dengan banyak lapisan masyarakat. Kemudian kita bisa tahu bahwa, mohon maaf, tidak terbatasi dengan pemikiran kita Sendiri. saja. Terkungkung gitu. Ya, terkungkung. Artinya harus terbuka, tapi juga harus punya ilmu yang banyak gitu ya. Oke. Terima kasih Gus Makmum. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat Gus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV,